Adabut ta'ami. Ini bab menerangkan tentang etika adab daripada ta'am. Ta'am itu artinya apa? Makanan. Ya. Jadi kalau kita mau makan, mau minum, itu termasuk tuh ya namanya ta'am. Ya, jadi ada etikanya. Ya, ada etika ketika kita ya mau makan. Nah, judulnya makanya adabut ta'am. Ya, adab etika ya ketika ya seseorang mau makan. Di depannya ada hidangan, ada makanan, ada minuman. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akala ta'aman falyazkurismallahi alaihi. Kata Rasulullah nih Bapak Saudara, siapa-siapa yang mau makan satu makanan falyazkurismallahi alaihi, maka hendaklah dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasa kita dari kecil dulu diajarin sama orang-orang tua kita, kalau mau makan suruh nyebut nama Allah. Baca apa? Baca bismillah. Ini berdasarkan hadis Rasulullah. Ya. Memang begini Bapak Saudara, itu setan kan selalu ada. Setan itu selalu ada. Kalau kita mau makan, setan juga udah ada. Nah, kalau ada orang yang pakai nyebut nama Allah, setan lari tuh. Setan lari. Dia nggak akan ikut serta makan yang kita lagi makan. Nah, kalau kita nggak baca nama Allah, minimal nggak baca bismillah, itu apa yang kita makan, ya setan ikut makan juga. Makanya setan ada yang ribut berdua atau ngobrol. Yang satu setannya kurus, satu setannya gemuk. Begitu Bapak Saudara. Yang setan yang kurus itu yang biasanya ya dia ada pada orang-orang yang baik. Setiap mau makan, mau apa aja baca bismillah. Itu kurus tuh setannya. Tapi kalau yang setannya gemuk, dia makan sama orang yang kagak pernah baca bismillah. Jadi ikut serta. Nah, begitu. Ya, jadi itu ada satu cerita obrolan setan begitu. Ya, jadi makanya katanya kalau saya dekat sama orang-orang yang solihin, orang-orang yang baik, nah, dikurus datu kurus karena nggak pernah ikut bersama makan. Ya, dibaca bismillahirrahmanirrahim. Setan takut, nggak bisa ikut sama-sama. Tapi kalau ya kita nggak baca bismillahirrahmanirrahim, nah itu setan masuk sama-sama makan. Seperti itu. Makanya Rasulullah ngajarinnya begitu. Ya, apabila kamu akan makan satu makanan, falyazkurismallahi alaihi, maka hendaklah ya dia menyebut nama Allah, minimal bismillahirrahmanirrahim. Tuh, jadi jangan sampai kita lupakan. Sampai-sampai begitu pentingnya baca bismillah itu, kalau udah setengah piring baru ingat, masih tetap dianjurin. Udah setengah piring nih Bapak Saudara, baru ingat astagfirullahaladzim, saya belum baca bismillah, masih disuruh baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, awalahu wa akhirahu, masih disunahkan begitu. Fa inna syaitana yastahillu ta'ama allazi lam yuzkarismullahi alaihi. Itu kata Nabi. Sesungguhnya setan itu akan ikut serta masuk makan ya pada makanan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari segi kesehatan aja tuh orang-orang Jepang ya itu pernah meneliti. Nih air apapun bentuknya. Ya, kemudian sebelum kita minum kita baca-baca kalimat thayyibah. Baca bismillah, baca selawat, baca doa. Beda dengan air yang kita mau minum, kita nggak bacain zikir-zikir. Molekul-molekulnya beda. Jadi kalau air yang kita udah bacain ya zikir-zikir nama-nama Allah, kalimat-kalimat thayyibah, itu nanti molekul-molekulnya mengandung ya ion-ion yang positif. Gitu. Ketika masuk ke dalam tubuh kita beda. Nah, begitu. Itu orang Jepang pernah meneliti begitu. Padahal dia bukan orang muslim. Ternyata doa itu begitu penting. Ya, sampai mempengaruhi benda-benda termasuk air yang dibacain doa. Gitu. Makanya kita kalau minum-minum yang kita baca
Doa apa? Ya apa aja yang kita bisa. Minimal bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca salawat tibbil qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita minum. Mudah-mudahan beda sama selawat yang kagak dibaca, ya sama minuman yang kagak dibacain selawat tibbil qulub beda. Minuman yang kagak dibaca nama Allah beda. Nah, seperti itu. Jadi semakin banyak kalimat-kalimat thayyibah yang kita baca pada ya makanan yang akan kita makan atau minuman yang akan kita minum, ya itu berdampak positif ya buat ya tubuh kita. Nah, begitulah makanya Nabi itu ngajarin begitu. Nah, bahkan Nabi lihatnya dari segi setan. Setan itu ya akan ikut serta pada makanan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau disebut nama Allah, setan tidak akan ikut serta. Enggak berani dia. Lari setan. Nah, seperti itu. Fajtami'u ala ta'ami, maka ya kumpulkanlah kamu di atas makanan, wazkuru smallahi alaih, kemudian sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ajarin tuh anak-anak kita, keluarga kita, kalau kita mau makan tuh sama-sama yuk kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Fatihah, kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu kan doa-doa yang Nabi ajarkan. Sehingga insya Allah makanan yang udah terkumpul yang kita mau makan penuh dengan nilai keberkahan. Setan nggak ada di situ. Ya, kita baca ya Fatihah, kita baca Bismillah, kita baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu begitu, masya Allah, Bapak Saudara, cakep banget. Ya, itu mengandung makna yang sangat positif. Nah, ini kan kebiasaan. Orang kalau terbiasa begitu, nanti mau minum, mau makan, dia pasti mengucapkan kalimat thayyibah, minimal bismillah. Tapi kalau orang yang terbiasa, ya udah makan aja, ya minum aja. Beda. Makanya perlu pembiasaan. Ya, jadi perlu apa ya? Pembiasaan. Dan ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya, jadi Nabi menganjurkannya seperti itu. Kalau udah makanan udah pada kumpul, kita udah kumpul sama saudara-saudara, sama anak, keluarga semuanya, ayo kita baca Fatihah, kita baca doa minimal Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya selesai, baru udah makan. Nah, seperti itu. Itu ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau udah dibacain nama Allah, disebut nama Allah di situ, yubarak lakum fi. Tuh, yubarak lakum fi. Jadi akan diberikan keberkahan ya buat kamu. Tuh, yubarak itu artinya diberikan keberkahan. Jadi makanan-makanan ya yang memang ya sudah disebut nama Allah, maka di situ akan penuh dengan nilai keberkahan. Fa inna ahabbat ta'ami ilallahi maka surat alaihil aidi. Maka sesungguhnya makanan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka surat alaihil aidi, yaitu sesuatu yang banyak atasnya al aidi, yaitu tangan-tangan. Jadi artinya semakin banyak orang kumpul di situ, ya makan, tangan kan banyak berarti berkumpul makan situ, itu semakin yang dicintai. Makanya kalau di pondok orang makan tuh satu nampan rame-rame, itu lebih diberikan keberkahan. Ini hadisnya tuh. Jadi makanan yang paling dicintai oleh Allah maka surat alaihil aidi, yaitu makanan yang memang banyak tangan di situ. Makanya dulu orang-orang tua kita ngajarin kalau tahlilan pakai apa? Nampan. Makan dah berempat, berlima, ayo. Itu kan banyak tangan berarti. Yang penting jangan neredak kemana-mana aja di tangan. Ya udah punya bagiannya masing-masing. Ya udah punya bidang masing-masing. Garapannya kita di sini, teman kita di sini. Jangan garapan kita pindah ke tempat lain. Nah itu nggak boleh. Iya.
daging orang diambil, buah orang diambil, nggak boleh. Makanya ini hidup penuh dengan nilai keberkahan. Makan ada kebersamaan, nilainya beda. Baru dibungkus sama berkat ya. Nah, begitu. Sekarang udah nggak ada yang begitu. Sekarang pada besek, sembako, nggak mau repot. Ya selesai tahlil, udah sembako aja udah. Atau besek langsung. Kalau dulu pakai nampan, ya nampan. Ayo makan sama-sama dah. Jadi makanan yang paling dicintai sama Allah itu manakala banyak tangan ada di situ. Jadi satu nampan ada berlima, kan berarti ada 5 tangan di situ. Ya. Kalau nasi sepiring sendiri, tangannya satu doang ya, tangannya satu. Nah begitulah. Ya Islam mengajarkan berjamaah, nilainya jadi banyak keberkahan. Al jamaatu barokah. Jadi ya kita kalau berjamaah itu akan memunculkan nilai-nilai keberkahan, termasuk di dalam makan. Nah kita merasakan betapa nikmatnya kalau lagi puasa. Kalau lagi puasa kan kita makan sama-sama keluarga tuh ya, enak kumpul. Coba kalau sekarang jarang, ya masing-masing punya tugas. Anak suruh makan bareng-bareng, aduh lagi repot ayah, tanggung. Nah begitu. Kadang-kadang anaknya makan, ayahnya belum ada, belum pulang. Ibunya kadang-kadang enggak. Coba kalau bulan Ramadan, buka puasa, nyaur, sama-sama enggak? Sama-sama. Itu kenikmatannya Ramadan diantaranya begitu. Ya jadi kita sering kumpul sama keluarga, sama-sama makan bersama. Ya yang jarang terjadi. Apalagi kalau orang sibuk semua. Kalau orang sibuk, kadang-kadang nggak pernah tuh makan bareng sama keluarga, udah sibuk aja. Ya itu seperti itu. Tapi ketika bulan Ramadan, nah itu kita lihat, masya Allah, kumpul sama-sama. Kalau bulan Maulid, ya nasi kebuli dah, ya satu nampan berlima. Ya, ayo kumpul sama-sama makan. Tuh semakin banyak tangan yang ada di makanan tersebut, semakin berkah, semakin berkah. Nilai-nilai keberkahan. Tuh begitu. Ini ya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabba ayyukassirallahu ya khaira baitihi falyaghsil yadahu ya qabla ta'ami. Wa man ahab, dan siapa yang ingin ayyukassirallah, ya Allah ingin membanjangkan kebaikan di dalam rumahnya, falyaghsil, maka hendaklah dia cuci tangannya qabla ta'ami, sebelum makan, wa ba'dahu, dan setelah makan. Fa innahu barakatun, itu keberkahan. Cuci tangan itu ajaran Islam dari dulu. Mau makan cuci tangan, setelah makan cuci tangan. Tapi kalau kita baru-baru ini cuci tangan doang, makan kagak cuci tangan juga. Ya gitu, cuci tangan mulu kita. Ya kan ya? Udah 2 tahun kita suruh cuci tangan mulu. Makannya kagak, suruh cuci tangan aja. Nah, kalau kita orang Islam udah terbiasa cuci tangan, itu udah terbiasa. Nggak asing lagi. Allah ya melalui hadis-hadis Nabi itu menganjurkan. Kalau mau makan nih, cuci tangan dulu. Ntar habis makan cuci tangan lagi. Mau makan cuci tangan, habis makan cuci tangan. Itu perintah agama kita. Tuh, Masya Allah. Jadi agama kita itu udah menganjurkan 14 abad yang lalu. Begitu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ya rumah yang pengen banyak-banyak nilai kebaikannya, nah di situ kita dianjurkan untuk cuci tangan sebelum makan dan setelah makan. Karena itu punya nilai apa? Keberkahan. Fa inna ikramat ta'ami ghaslul yadi qablahu wa ba'dahu. Ini alasannya. Kenapa kita disuruh mencuci tangan sebelum dan sesudah makan? Alasannya karena sesungguhnya salah satu kita ikram, kita memuliakan makanan itu dengan cara mencuci tangan sebelum dan setelahnya. Jadi ajaran Rasulullah, kalau kita mau makan cuci tangan, setelah makan cuci tangan, itu salah satu cara ikramut ta'am, memuliakan kepada makanan. Jadi kita mau makanan harus kita muliain. Ya muliain makanan karena ini nikmat dari Allah. Gitu. Nah caranya memuliakan makanan, cuci tangan sebelum makan dan cuci tangan setelah makan.
Dan kita jangan menyia-nyiakan makanan, jangan. Jadi artinya ya seukuran kita. Sering saya sampaikan kalau kita lagi di prasmanan, kondangan, makan tuh kan kita yang nyendok sendiri, seukuran kita. Kita tahu sendiri. Jangan main nyendok main banyak-banyak aja. Apa aja diambil. Dimakannya sedikit doang, dibuang. Begitu. Iya, kan jangan begitu. Ini mentang-mentang yang pertama apa aja diambil, ntar yang belakangan habis sudah semuanya. Itu kalau dimakan nggak apa-apa. Ini kadang-kadang nggak dimakan. Nah, karena memang kita disuruh nyendok sendiri, ya kita sesuaikan dengan porsi kita. Ini kira-kira kita makan, kita ambil. Ini ya kita makan, kita ambil. Kecuali kalau kita nggak tahu kali, saya pikir ini enak kali ini, ambil aja. Ternyata nggak sesuai dengan lidah kita. Ya kita nggak makan, itu kan beda. Tapi kalau yang lain-lain kita tahu nih ukuran kita. Ya habis enggak nih? Kalau enggak jangan diambil semua. Nasi sesuai dengan ukuran kita. Kalau ukuran kita dikit, nah jangan ngambilnya nyendoknya banyak. Nah seperti itu. Jadi enggak ada mubazir gitu Bapak Saudara. Ya enggak ada israf. Sebab kata Allah, ya, innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Itu begitu. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan israf. Karena orang yang israf itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man nama qabla ayaghsila yadahu, dan siapa-siapa yang tidur sebelum mencuci tangannya, fa asabahu syai'un, maka menimpa akan dia oleh sesuatu, fala yalumanna, maka janganlah dia ngomelin nyalain illa nafsu, kecuali dirinya sendiri. Itu sampai-sampai kita kalau mau tidur suruh cuci tangan juga. Perintah dari Rasulullah, sunnah Rasul tuh. Kalau kita mau tidur cuci tangan. Siapa-siapa yang tidur sebelum mencuci tangannya, terjadi sesuatu, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Nah, fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan dia menyalahkan dirinya, kecuali ya dia salahkan dirinya sendiri. Enggak boleh nyalain orang lain. Itu namanya fala yalumanna illa nafsah. Jangan salahkan orang kecuali dirinya sendiri. Sebab Nabi bilang kalau mau tidur suruh cuci tangan. Wa innal barakata tanzilu wastata'am. Dan sesungguhnya keberkahan itu akan turun di tengah-tengah makanan. Tuh, jadi yang namanya makanan kan ada pinggir, ada tengahnya. Itu biasanya makanan itu keberkahannya akan turun di tengah makanan. Di tengah-tengah makanan. Nah seperti itu. Pakulu min jawanibihi, maka disuruh makan dari pinggirnya dulu, dari sisi-sisinya. Terakhir baru tengahnya. Karena tengahnya itu yang mengandung apa? Nilai keberkahan. Wala takulu min wasatihi, jangan makan langsung dari tengahnya. Itu adab itu. Misalnya makan nih kita, ya. Nah dari pinggir dulu, pinggir. Terakhir tengah, itu yang ada nilai keberkahannya. Jadi Nabi ngajarinya makannya dari sisi-sisinya dulu, pinggir-pinggir. Nah terakhir baru bagian tengah. Itu sampai begitu dalam ajaran Islam ya. Ya diajarin tuh sampai begitu. Iya. Kalau kita kan makan yang mana aja kita mau. Sini. Nah itu jadi tengahnya terakhir ya Bapak Saudara. Ya apa aja dah, suruh Nabi bilang begitu. Ya. Jadi dari pinggir dulu. Nah, setelah pinggir baru terakhir tengahnya. Tuh, jadi ngambilnya dari pinggir-pinggir dulu habisnya ya. Nah, begitu. Jadi jangan makan dari tengahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'kulu ahadukum bi yaminihi wa yashrabu bi yaminihi wa yu'ti bi yaminihi fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi wa ya'khudhu bisimalihi wa yu'ti bisimalihi. Sungguh seseorang di antara kamu diajarkan kalau makan pakai tangan kanannya, kalau minum sama pakai tangan kanannya, memberi pakai tangan kanan, menerima pakai tangan kanan. Tuh begitu, ngasih, nerima,
tangan kanan. Makan, minum pakai tangan kanan. Jangan pakai tangan kiri, jangan. Ya. Ini tangan kiri nanti setan. Kata Nabi, fa inna syaitan, maka setan yakulu bisimalihi, makannya pakai tangan kiri. Setan punya tangan, punya. Setan makan. Nah, setan kalau makan itu menggunakan tangan kiri. Dan kalau minum menggunakan tangan kiri. Ngambil, menerima pakai tangan kiri. Tuh, makanya dulu anak-anak kita kalau masih kecil tuh Bapak Saudara, kalau kita kasih sesuatu pakai tangan kiri, kita bilang jangan, pakai tangan yang bagus. Gitu. Jadi biasain begitu. Jadi kalau nanti anak-anak kita terbiasa ya menggunakan tangan kirinya, nah ini nanti sampai besar begitu. Jangan. Jadi pakai tangan kanan. Tangan kanan. Nah kalau tangan kiri untuk apa? Istinja. Tuh istinja pakai tangan kiri. Makanya sampai-sampai ada ya ulama yang tidak membolehkan kalau zikir pakai tangan kiri. Kalau zikir subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, terus pakai tangan kanan. Jangan diterusin pakai tangan kiri. Ada yang bilang jangan, ini kurang bagus. Sebab ini biasanya untuk istinja. Nah, ada yang sampai bilang begitu. Jadi kalau kita pakai tasbih, pegangnya tangan kanan aja. Nih, 33 balik lagi ke sini. Kan ada yang baru 15 kembali kemari ya. Ya, kalau bisa jangan. Ini tangan kiri. Sehingga ini yang digunakan untuk zikir-zikir kan yang baik-baik. Nah, itu pakai tangan kanan. Kalau ini digunakan untuk istinja. Ada yang sampai ya mengajarkan begitu. Ya walaupun sih nanti ada yang ini enggak apa-apa, tapi enggak haram maksudnya. Tapi yang bagus ini gunain. Kalau seandainya Ustaz ada tuh orang zikir pakai ini juga, pakai ini juga. Ya, itu enggak haram. Cuma yang bagus gunakan yang kanan gitu. Jadi ya, makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, memberi menerima pakai tangan kanan. Nah kalau setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, ngambil menerima pakai tangan kiri. Itu setan begitu. Wa iza akala ahadun ta'aman, dan apabila salah seorang di antara kamu makan makanan, fal yal'ak asabi'ahu, maka hendaklah dia ya lumati jari-jarinya. Itu kalau kita makan ya misalnya nasi kembuli, ya makan nasi uduk, makan nasi apa yang model-model kagak ada basah. Kalau Indomie beda, nggak bisa. Ya itu nanti tangannya dilumatin. Ya itu anak-anak pondok biasa begitu tuh. Udah terbiasa makannya. Nah, ini kan pakai tangan yang bagus ya, Mam. Nah, itu habis makan dilumatin. Ya, seperti itu. Sunnah Nabi yang begitu. Sunnah Nabi. Tapi kalau ya makan yang model yang kagak pakai apa sih namanya? Tangan yang sulit, seperti makan Indomie, makan bakmi, makan ya bubur nasi, masa pakai tangan kan susah. Nah, itu lain lagi. Mungkin sendok. Tapi kalau model-model yang kita bisa makan pakai tangan, ya seperti itu. Nah nanti tuh ya kita lumatin, ya lumatin tuh sunnah Nabi. Fal ya yal'ak asabi'ahu, hendaklah dilumatin jari-jari tangannya. Alasannya apa Nabi menganjurkan begitu? Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al barakah. Maka sesungguhnya orang itu enggak tahu makanan yang mana yang penuh dengan nilai keberkahan. Nih makanan kan ada nilai keberkahannya. Takutnya yang ada di sini nih yang ada keberkahannya. Nah begitu, makanya perlu dilumatin. Makanya ya itu ada nilai keberkahannya, cuma tidak diketahui makanan yang mana tuh yang ada keberkahannya. Wala yarfa'us sahfah hatta yal'aqaha, dan dia tidak mengangkat itu sahfah piringnya hatta yal'aqaha, sehingga dia ya benar-benar ya menghabiskannya tuh. Jadi yang bagus tuh piring wadahnya jangan diangkat kalau makan. Gitu. Ada aja di bawah. Nah, kita makan. Kita kan sering begitu ya. Kita angkat piringnya. Yang bagus enggak. Jadi kita kalau makan ya udahnya. Jangan diangkat.
Sohpanya itu wadahnya, wadah piringnya jangan diangkat, sehingga disendok sendiri, disendok, diambil, disuap. Nah seperti itu. Kalau kita pakai alat sendoknya, disendok. Wadahnya taruh aja di bawah, tetap piringnya di bawah. Gitu. Kalau kita nggak sabaran kita angkat. Fa inna fi akhiri ta'ami al barakah, maka sesungguhnya di akhir makanan itu ada nilai keberkahan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yarda 'anil abdi, sesungguhnya Allah itu senang redha kepada hambanya, yakulul uklata fayahmadu 'alaiha, makan beberapa suap makan lalu dia memuji kepadanya, wa yasrabus syurbata, kemudian dia minum satu kali minuman, fayahmaduhu 'alaiha, maka dia memuji kepadanya, dibilang alhamdulillah. Habis selesai makan alhamdulillah, habis selesai minum dibaca alhamdulillah. Faman akala, maka siapa yang makan pasabi'a kenyang, wasariba dia minum, parawiya maka seger, summa qala kemudian dia ucapkan alhamdulillahillazi at'amani hazat ta'am wa asba'ani wa asqani wa arwani. Ya, siapa-siapa yang membaca doa, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada saya akan makanan ini, dan telah mengenyangkan kepada saya, dan telah memberikan minum kepada saya, dan menyegarkan kepada saya, kharaja min zunubihi, maka dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah, kayauma waladatu ummuh, seperti dia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Itu cuma baca doa doang. Habis makan baca doa, enak banget kan ya. Kita baca alhamdulillahillazi at'amani hazat ta'am wa asba'ani ya wa asqani. Itu kita baca begitu doang. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada saya, yang mengenyangkan saya, yang telah memberikan minum kepada saya, menyegarkan saya. Itu dosa-dosa kita diampunin Bapak Saudara. Ya, jadi dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Ya, nanti kita udah nggak punya dosa lagi, seperti bayi yang baru dilahirkan, udah kenyang, segar, dosa diampunin lagi. Enak gak kira-kira? Enak. Tapi ada tahu caranya, adabnya. Habis makan baca doa, minimal baca alhamdulillah. Itu manfaatnya begitu. Wa man akala ta'aman, siapa yang makan makanan, faqala maka dia ucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Dibaca doanya begitu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi at'amani, yang Allah telah memberikan makan kepada saya, hadzal ta'ama, akan makanan ini, wa razaqanihi, dan Allah telah memberikan rezeki kepada saya, min ghairi haulin minni wala quwwatin, tanpa daya dan kekuatan dari kami. Jadi artinya tanpa Allah kasih kekuatan, ya kita nggak bisa makan. Itu karena dengan apa? Dengan kekuatan dari Allah yang Allah kasih, la haula wala quwata illa billah. Kita Pak, walaupun makannya enak banget, kalau Allah nggak kasih nikmat makan, kagak nafsu. Ya, jadi yang membuat kita punya daya semangat untuk makan ya dari Allah. Nah itu kita harus ingat-ingat begitu. Ini makanan nikmat, bener enak-enak semuanya. Tapi Allah kagak kasih daya upaya, ya kagak nafsu aja. Udah makan keluar lagi. Itu kita akan merasakan waktu kita lagi sakit. Ya Allah, kita pengen banget makan, keluar lagi, makan keluar lagi. Itu kita merasakan begitu. Tapi kalau kita lagi sehat, ya Allah, makan sama deng-deng aja udah enak banget ya. Iya, makan sama sate enak gak kira-kira? Enak banget. Itu lagi sehat. Ya kalau lagi sakit sama tempe aja kita kagak doyan. Ya, ya Allah, tuh begitu. Ya, kita lagi sakit dikasih makan, ya tahu, tempe, apalagi, ya, ya kagak enak. Lagi sehat dikasih ayam goreng, ya, dikasih apa lagi, sate, sop, enak gak kira-kira? Wah enak banget. Tuh begitu. Jadi kita ini harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kita ingatnya kalau lagi sakit,
Itu kadang-kadang kita lupa mulu bersyukur. Masya Allah, kita habis makan tuh kita baca doa, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada saya, yang telah memberikan rezeki kepada saya tanpa ada daya kekuatan sedikit pun dari saya. Itu semuanya atas bantuan dari Allah. Jangan kita sombong, oh ini usaha saya, ini hasil jeripayah saya. Enggak. Kita walaupun udah banyak banget punya duit, kalau Allah waktu makan Allah kagak kasih kekuatan, ya kagak bisa kita makan. Tuh begitu, duit udah ada, makanan kita udah miliki, udah tinggal makan doang. Kagak nafsu aja udah. Ya, tuh begitu. Makanya itu semuanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh kalau ada orang menyadari baca doa begitu tuh, alhamdulillahillazi at'amani hadzat ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzanbi, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Tuh dosa-dosa yang telah lalu diampunin sama Allah. Padahal habis makan, tapi karena makannya banyak baca zikir, banyak baca doa, enak banget. Perut kenyang, dosa diampunin. Mana lagi nikmat yang kita bisa dustakan? Iya kan? Itu nikmat-nikmat dari Allah semuanya. Yang penting kita bisa memanfaatkannya. Perut kenyang, ya, seger, enak, tapi dosa diampunkan. Bagaimana caranya? Mau makan baca zikir, ya baca bismillah. Setelah makan baca zikir juga. Itu alhamdulillah. Wa man labisa sauban jadidan, siapa-siapa yang menggunakan pakaian baru, faqala, maka dia bilang alhamdulillahillazi kasani hadzas sauba. Kita baru beli baju, pakaian baru deh, kita mau pakai, kita baca segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya pakaian ini. Tuh kan kadang-kadang kita lupa tuh. Jadi pakaian yang baru dikasih nih, sebenarnya yang ngasih siapa? Allah. Ya walaupun duitnya duit kita yang beli, kita nabang ke Cipulir, tapi pada hakikatnya itu yang ngasih siapa? Allah. Makanya kita harus bilang alhamdulillahilladzi kasani hadzas sauba. Tuh begitu. Jadi segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian saya ini. Wa razaqani iyyahu min ghairi haulin minni wala quwwatin, dan Allah yang telah memberikan rezeki kepada saya akan baju tersebut tanpa ada daya dari saya dan tanpa ada kekuatan dari saya. Nah kalau dibaca begitu, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzanbi, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kalau kita pakai baju yang baru, kita bilang minimal alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini tanpa ada daya dan kekuatan dari saya sendiri. Tuh, jadi artinya kita nggak boleh menanamkan kesombongan, keangkuhan, sebab kita sebagai manusia itu ya lemah, nggak punya kekuatan sama sekali. Itu begitu Bapak Saudara. Ya, sehingga dalam apapun yang kita lakukan itu kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat makan kita tetap dekat dengan Allah, saat minum kita tetap dekat dengan Allah, saat kita berpakaian ya itu pun ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mudah-mudahan hidup kita selalu diliputi dengan keberkahan. Nah ini yang paling penting. Ya, keberkahan yang paling penting Bapak Saudara. Nah sehingga kalau untuk menggapai hidup berkah, maka tidak lain kita harus selalu ingat zikir kepada Allah. Kan doa, ya doa itu salah satu bentuk cara kita ingat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah saya kira sampai sini, nanti baru kita lanjutkan kembali ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya berikan waktu kepada Bapak Saudara yang ingin ya ditanyakan, dipersilahkan. Iya silakan. Masih sepiring. Iya. Kemudian nggak baca Bismillah dari awal sampai habis, itu apa dibantuin sama setan makannya itu? Iya jelas. Tadi berdasarkan hadis Nabi. Ya, Ustaz, saya kan kenyang juga.
Ya, enggak baca bismillah tapi saya kenyang juga, tapi beda. Nilai keberkahannya enggak ada. Dan setan di situ membantu. Gitu. Itu tadi hadis Nabi. Ya, seperti itu. Jadi nilai keberkahannya beda. Walaupun ada yang bilang begini, Ustaz saya kagak baca bismillah makan tapi kenyang juga. Ada yang begitu, sombong banget ngomongnya begitu. Ya, tapi nilai keberkahannya yang tidak ada di situ. Kita kan pengen nilai keberkahan. Keberkahan itu kan maknanya abstrak banget. Ya, nggak bisa dikonkretkan, abstrak. Nanti akan bisa muncul dalam sikap dan kegiatan kita. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini nilai-nilai keberkahan yang abstrak maknanya yang kadang-kadang kita nggak punya. Nah, begitu. Jadi kalau bilang masalahnya begini, saya udah kenyang kok, nggak baca bismillah kenyang juga saya. Ya, tahag juga saya. Nah, tapi beda. Tetap kita punya kesimpulan baca bismillah. Seperti itu. Sebetulnya makanan setan juga apa sebetulnya? Makanan jin atau setan? Iya. Kalau jin kan beda ya sama setan ya. Kalau jin itu makannya katanya tulang. Gitu. Kalau setan itu yang kalau kita makan, kita nggak baca zikir, itu makanan setan juga. Itu dia ikut nimbrung di situ. Bukan jin, bukan. Kalau jin sama kita perlu makan. Ya, cuma makannya beda. Ya, sebab dia makhluk sama seperti manusia. Ya, dikenakan taklif, beban, suruh sholat, suruh puasa. Jin ada yang muslim, ada yang kafir. Ya, jin itu menikah, makan, minum. Nah, seperti itu. Tapi kalau setan ikut serta dalam kita nih. Ya, gitu, yang selalu menggoda manusia sampai-sampai makannya aja itu bisa diambil sama setan. Seperti itu. Ya, jadi kalau makanan setan itu makanan yang ya, diberikan untuk manusia, kemudian manusia tidak membaca zikir-zikir. Nah, itulah juga makanan setan. Seperti itu. Cukup. Kalau cuci tangan sebaiknya di air yang mengalir atau yang dikobokan? Ya, boleh aja dua-duanya, yang penting bersih. Gitu. Jadi kalau biasanya kita tuh ya cuci tangan. Kalau cuci tangan, kalau tangan kita memang ada najisnya, ya itu harus yang mengalir. Tapi ini kita yakini memang kagak najis, cuma sekedar sunnah. Nah, itu nggak apa-apa. Ya, dikobokan. Sebab itu jadi kagak najis. Tapi kalau kita yakini ini tangan kita najis, dikobokan, ya itu jadi najis. Jangan. Ya, jadi ini perlu ditegesin juga emang. Kalau di bab fikih tuh ada air sedikit dikobokan, kemudian tangan kita najis, kita bawa ke sini, ya najis. Ya, tapi kalau tangan kita bersih, sekedar ngambil sunnah, hasil sunnahnya udah cukup, udah dapat cuci tangan. Nah, begitu. Tapi kalau memang tangan kita yakin ini najis, lebih bagus yang mengalir di keran, itu yang bagus dah. Seperti itu. Tadi di situ mau tidur cuci tangan, di situ nggak ada kejelasan sertifikat. Enggak, cuci tangan doang. Ya, emang cuci tangan disuruhnya. Gitu. Iya, gitu. Mau tidur cuci tangan, mau makan cuci tangan, bukan cuci kaki. Ya. Iya. Mau tidur cuci tangan juga, cuci tangan. Iya benar. Ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah. Ini katanya kalau kita minum kopi, terbuang ke dalam piringnya, iya boleh kita. Boleh, nggak apa-apa. Apalagi yang panas. Tujuannya supaya cepat dingin. Kalau kita tiupin kan nggak bagus. Nah, ini bagaimana caranya, solusinya? Ya, ditaruhlah di wadah piring. Jadi lebih cepat dinginnya, seperti itu. Tapi kalau udah dingin mah nggak usah. Jadi aku makanan nggak boleh makan dari tengahnya apa tadi? Donat. Masukkan setelah makan kalau mau balik alhamdulillah sih amanah wasapona pada anak muslimin ya. Iya. Yang masuk yang kita apalin sekarang ini banyak yang kita apalin gitu. Iya, sama aja. Disingkat. Satu riwayat begitu. Yang tadi juga bisa. Artinya nggak begitu beda, gitu. Jadi sama aja.
kalau yang sering pakai tangan kidal ini dari kecil bisa tangan kidal gimana? Iya, nah itulah karena memang pembiasaan gitu. Tetap menyalahi sunnah Rasul begitu. Kalau bisa, kalau masih bisa, lebih bagus dirubah gitu. Nah kalau nggak bisa juga, nah inilah karena kan segala sesuatu dengan kebiasaan kan gitu ya. Nah makanya dibiasakan dari kecil. Nabi udah ngasih tahu tuh, ajarin ya saat kecil, biasakan dengan tangan kanan yang baik-baik. Ya. Sekarang Ustaz gimana emang dia udah begitu? Ya menyalahi tetap aturan begitu. Ya udah jalani, tapi tetap menyalahi aturan mainnya gitu. Kalau pebulu tangkis mah nggak apa-apa kiri, ya kidal, ya. Nah tapi kalau makan, kalau bisa jangan, ya kalau makan tetap usahain kanan, ya minum tangan, memberi tangan, ya ngasih juga pakai tangan kanan. Nah seperti itu. Pokoknya itu dibiasakan dari kecil, dibiasakan dari kecil. Nah begitu. Menulis. Guru nulis di papan tulis tangan kiri angka habis. Iya. Nah, tapi tangan kanannya kadang-kadang ya itu kurang dimanfaatkan. Nah seperti itu. Pokoknya Nabi ngajarin begitu. Ini secara umum ya, Walid. Cuma nanti mungkin pertanyaannya ada beberapa orang. Ini pengecualian. Apa penyebabnya? Nah kalau penyebabnya bisa jelas, oh tangan kanan ini memang nggak bisa difungsikan. Nah itu nggak ada masalah. Iya, karena memang ini tangan kanan nggak bisa difungsikan. Tuh. Cukup ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.